Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Qaf adalah gunung yang disebutkan dalam mitologi Arab dan agama Islam. Dalam bahasa Arab, Gunung Qaf disebut Jabal Qaf menurut legenda. Gunung ini adalah gunung tertinggi di dunia dan mengelilingi bumi. Sejauh ini, belum ada ulama yang menjelaskan lebih lanjut mengenai gunung tersebut. Masih terbilang misterius, bahkan Gunung Qaf menjadi salah satu gunung terbesar yang pernah ada di dunia dan bersifat sangat rahasia. Gunung Qaf disebut sebagai gunung misterius yang dikenal sebagai titik terjauh bumi sebab lokasinya yang masih belum terungkap. Di wilayah Gunung Jabal Qaf yang dipenuhi misteri, terdapat 500 bukit yang diyakini terbentuk dari air yang membeku. Namun, bukanlah es atau salju seperti biasa yang kita kenal. Legenda tentang Jabal Qaf menggambarkannya sebagai gunung terbesar yang menjadi induk bagi semua gunung di dunia. Bayangkan saja. Namun, keberadaan tentang ini masih diselimuti oleh misteri dan hanya sedikit orang yang memiliki pengetahuan yang cukup tentangnya. Bentuk dan ukuran Jabal Qaf masih menjadi teka-teki besar. Dikatakan bahwa Rasul pernah mengatakan bahwa di balik Gunung Qaf terdapat sebuah tanah putih yang luasnya seperti 7 kali lipat luasnya dunia. Di sana, malaikat berdesak-desakan memegang bendera yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setiap Jumat malam, mereka berkumpul untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan bagi umat Muhammad SAW. Misteri di balik penciptaan Gunung Jabal Qaf tetap menjadi tanda tanya besar. Konon gunung ini terbuat dari zamrud hijau yang memancarkan warna biru langit dunia. Bukit-bukit mengelilingi gunung ini ke segala penjuru, bertugas menjaga agar bumi tetap stabil dan tidak bergerak berguncang. Sebuah malaikat besar dan kuat dipercayakan untuk menjaga Gunung Qaf, menjadikannya pusat kestabilan bumi. Peran penting Gunung Qaf dalam menjaga kestabilan bumi terkait erat dengan legenda bahwa seorang rasul pernah naik ke puncaknya. Di sana, ia menyaksikan kekuasaan Allah yang luar biasa. Dia menyadari bahwa gunung ini terdiri dari 100 bukit yang terbentuk dari air beku, bukan es atau salju. Kekuatan alamiah gunung ini mengamankan lapisan-lapisan bumi dari kerusakan dan memastikan agar neraka tidak meluluhkan bumi ini. Tidak hanya sebagai penjaga bumi, Gunung Jabal juga menjadi saksi akan keagungan Allah yang menciptakan alam semesta sesuai dengan kehendaknya. Cerita tentang gunung ini juga terhubung dengan kepercayaan tentang langit dan bumi, memperkuat keyakinan akan kebesaran Sang Pencipta. Tidak hanya itu, terdapat juga gunung lain yang disebut Gunung Nun, terletak di daerah paling timur dunia. Gunung Nun ini memiliki karakteristik yang mirip dengan Gunung Jabal dan diyakini menjadi pendamping yang menjulang lebih rendah dari Jabal. Cerita-cerita seperti ini semakin memikat dengan peristiwa dan kisah-kisah yang terjadi di sekitar gunung-gunung tersebut, termasuk riwayat tentang Rasul yang melihat Gunung Jabal Qaf dan berinteraksi dengan penduduknya. Rasulullah juga berkesempatan bertemu dengan penghuni Jabal Qaf dan diyakini berasal dari keturunan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa. Mereka memiliki cara hidup yang unik, yang konon membuat mereka tidak pernah tertawa selama hidup mereka. Namun mereka dikenal sebagai kaum yang bijaksana dan taat, menjalani kehidupan yang penuh dengan ketakwaan dan kebijaksanaan. Meskipun demikian, misteri Gunung Jabal ini tetap menjadi salah satu rahasia terbesar di muka bumi. Bahkan dengan teknologi modern, belum ada yang mampu mengungkapkan seluruh keajaiban dan misterinya. Kisah ini tidak hanya mempesona,
tetapi juga memberikan kita inspirasi untuk menghormati alam semesta dan menghargai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gunung Jabal dan Gunung Nun yang konon menjadi tempat para wali sebelumnya telah menjadi fokus perhatian manusia selama berabad-abad. Namun, seperti yang telah diberitahu sebelumnya, tidak ada yang tahu secara pasti seperti apa gunung gaib ini dan di mana letaknya. Kehidupan di gunung ini sepenuhnya tersembunyi dan sifatnya setara dengan kegaiban alam malaikat. Dikatakan bahwa tidak jauh dari Gunung Qaf terdapat sebuah pulau, Pulau Qaf, yang menjadi tempat tinggal seorang nabi. Pulau ini dipercaya menjadi pusat spiritual di mana arus air dan suasana yang tenang menciptakan lingkungan yang sesuai untuk kontemplasi dan ibadah. Selain itu, Gunung Nun yang terletak di daerah paling timur dunia dipercaya berada di daerah Pulau Kalimantan. Gunung ini mirip dengan Gunung Jabal, tetapi yang membedakan adalah penduduknya yang terdiri dari 30 orang wanita. Penghuni Gunung Nun dipercaya sebagai para wanita goib dan hanya para wali dan orang soleh yang memiliki izin untuk mengunjungi tempat tersebut. Misteri di sekitar gunung gaib ini menjadi sumber kekaguman dan kebingungan bagi manusia, mengundang mereka untuk terus menjelajahi dan menghormati keagungan ciptaan Allah. Penghuni Gunung Nun seperti halnya Gunung Qaf, terdiri dari para wali Allah dan orang-orang soleh. Namun hanya mereka yang terpilih yang bisa pergi ke tempat-tempat tersebut. Gunung Qaf merupakan kota para wali. Menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Ahakani, gambaran tentang penduduk Gunung Jabal Qaf pada 27 Rajab tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, menandakan usia beliau yang sudah 51 tahun. Pada tanggal tersebut, beliau dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat itu, perjuangan Islam sedang menghadapi ujian yang sangat berat, dengan gangguan dan hinaan semakin meningkat. Dengan demikian, peristiwa Isra dan Mi'raj dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah SAW menjalani Mi'raj, beliau melihat sebuah gunung besar yang disebut Gunung Jabal Qaf yang berada di sebuah padang perak yang berkilauan di belakangnya. Di sekitar gunung itu masih terdapat 70 gunung lainnya serta sebuah kota. Di antara kota-kota tersebut ada yang dihuni oleh makhluk dari jenis Bani Adam. Ketika Rasulullah sampai di sana, penduduk setempat menyambutnya dengan menyatakan keimanannya. Mereka menjelaskan bahwa mereka adalah komunitas keturunan Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah wafatnya Nabi Musa, terjadi huru-hara dan perpecahan di antara Bani Israel yang menyebabkan berbagai bencana dahsyat. Saat itu tidak kurang dari 43 nabi terbunuh, sehingga masyarakat tidak lagi dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Rasulullah melihat rumah-rumah orang-orang di Gunung Qaf memiliki tipe yang serupa dan teratur dengan rapi. Saat ditanya, penduduk setempat menjelaskan bahwa mereka hidup dalam kesatuan hati dengan prinsip kesederhanaan dan keadilan. Mereka sangat takut akan hukuman Allah setelah mati dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Mereka menyerahkan semua aspek kehidupan mereka, termasuk urusan dunia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Bani Israel di Jabal Qaf seperti yang disampaikan dalam kajian kitab tafsir Yasin Sahamami oleh Al-Marwazi yang disadur dari tafsir surat Yasin Sahamami Zadah halaman 11, mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW ketika beliau diisrakan.
Kisah yang disampaikan dalam hadis tersebut menggambarkan peristiwa setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Saat itu terjadi perselisihan dan pertikaian di antara Bani Israel yang kemudian melahirkan peperangan di antara mereka. Mereka saling bunuh-membunuh sampai tidak terhitung jumlahnya. Bahkan dalam waktu yang singkat telah terbunuh sebanyak 43 nabi. Namun Allah kemudian mengutus 200 orang laki-laki yang ahli ibadah dan zuhud untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sayangnya mereka pun turut menjadi korban dalam peperangan tersebut. Dalam kekacauan ini ada satu golongan dari Bani Israel yang memilih untuk tidak terlibat dalam perselisihan dan pertikaian. Mereka lebih memilih untuk berjihad melawan hawa nafsu, menjauhi kebencian dan kemarahan, serta menghindari perasaan merasa lebih atau paling benar dari yang lain. Mereka menolak untuk mengotori tangan mereka dengan darah manusia. Akhirnya, mereka sampai di tepi pantai di suatu lautan. Di sana mereka bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari kekacauan yang melanda kaum mereka. Saat mereka berdoa dengan tulus, tiba-tiba muncul sebuah bangunan yang sangat besar yang turun dari langit untuk mencari jalan keluar. Mereka tinggal di tempat tersebut selama 18 bulan lamanya. Di suatu tempat di antara Jabal Gunung Qaf, tempat tersebut berwarna putih keperakan dan berkilauan seperti kaca, yang membuat keberadaan mereka tidak diketahui oleh seluruh penduduk bumi. Mereka tersembunyi dari pandangan manusia lainnya. Selanjutnya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dipertemukan oleh Allah dengan sekelompok orang dari Bani Israel yang diselamatkan dari kerusakan yang melanda kaum mereka. Mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW dengan penuh sukacita, memuji Allah Subhanahu wa taala atas izinnya untuk dapat bertemu dengan Rasulullah. Kemudian mereka beriman kepada Rasulullah SAW dan menerima ajaran syariat Islam yang diajarkan oleh beliau, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Rasulullah juga bertanya tentang lokasi perkuburan mereka yang berada di depan pintu rumah mereka. Mereka menjelaskan bahwa hal ini selalu mengingatkan mereka akan kematian, sehingga tidak terlalu terikat pada dunia dan tidak lupa kepada akhirat. Mereka juga menjelaskan bahwa mereka tidak pernah tertawa karena percaya bahwa tawa dapat menghitamkan hati. Ketika ditanya tentang kesehatan mereka, mereka menjelaskan bahwa sakit adalah kafara bagi dosa-dosa. Dan karena mereka tidak berbuat dosa, mereka tidak pernah sakit. Mereka juga menjelaskan bahwa mereka bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, mereka hanya mengambil apa yang mereka butuhkan. Sisanya, mereka tinggalkan sebagai tanda tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka yang kekuning-kuningan dan pucat adalah karena mereka senantiasa takut akan kematian. Karena bagi mereka, kematian adalah pertanggungjawaban kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Mereka hidup dalam kesederhanaan, penuh ketakwaan, dan tawakal kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kesederhanaan, keikhlasan, dan ketakwaan mereka menjadi teladan yang berharga bagi umat manusia. Terakhir, Rasulullah SAW bertanya, apakah banyak di antara mereka yang wafat? Mereka menjawab bahwa di antara mereka setiap tahun ada satu jenazah yang meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang lebih memilih berjihad melawan hawa nafsunya daripada mengotori tangan mereka dengan darah manusia, hati mereka dengan kebencian, dan lisan mereka dengan kata-kata yang buruk. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan menempatkan mereka di antara hamba-hambanya yang beruntung.
Mereka tidak hanya dijanjikan surga di akhirat, tetapi juga diberikan keberkahan hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung adalah salah satu ciptaan Allah yang menakjubkan. Mereka berfungsi sebagai penyangga dan penahan bagi bumi, memberikan keindahan serta manfaat bagi manusia. Di antara gunung-gunung yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Gunung Pelangi. Gunung ini terletak di area Taman Nasional Zhangye, Cina. Dinamakan Gunung Pelangi karena memiliki spektrum warna yang mirip dengan pelangi, mulai dari merah, putih, kuning, hingga biru. Keajaiban ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Gunung Pelangi juga disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Fatir ayat 27. Ayat tersebut menyebutkan bahwa di antara gunung-gunung yang Allah ciptakan, ada yang memiliki garis-garis putih dan merah, serta berbagai macam warna lainnya. Penjelasan ini mirip dengan penampakan dari Gunung Pelangi di Cina, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bunyamin Muhammad, pemilik Traf An-Nur Ma'arif Makassar. Ketika mengunjungi wisata Gunung Pelangi pada awal Mei 2018, Bapak Bunyamin menemukan bahwa ayat dalam Al-Quran mengenai gunung-gunung yang berwarna-warni telah menjadi kenyataan. Ini merupakan mukjizat Al-Quran yang menakjubkan, di mana Allah telah mengungkapkan pengetahuannya melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan, baru pada tahun 2010, UNESCO menetapkan Gunung Pelangi sebagai situs warisan dunia. Sebagai kabar baik bagi para alumni Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, dan seluruh umat manusia. Gunung Sinai yang juga dikenal sebagai Bukit Tur Sina memiliki kedudukan yang penting dalam sejarah keagamaan, terutama dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran, Gunung Sinai disebutkan beberapa kali. Salah satunya dalam surat At-Tin ayat 2 yang mengisyaratkan keagungan dan keberkahan tempat tersebut. Menurut penjelasan dalam tafsir ilmu mengenai ayat-ayat tersebut, Gunung Sinai adalah lokasi penting dalam peristiwa dialog antara Nabi Musa alaihissalam dan Tuhan. Gunung Judi adalah gunung lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam kitab tafsir, diterangkan bahwa lokasi Gunung Judi yang terletak di Turki dekat perbatasan dengan Irak dan Suriah memiliki peranan penting dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran, Gunung Judi disebutkan sebagai tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh. Ketika air surut dan perintah Tuhan selesai, Gunung Qaf juga memiliki keindahan yang diabadikan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surat Qaf ayat 10 dan 11. Gunung Qaf digambarkan sebagai tempat yang dikelilingi oleh laut dengan pintu gerbang menuju surga atau neraka. Di atasnya tumbuh pohon kurma yang tinggi dan berbuah lebat, menjadi rezeki bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang kaum Samud juga terkait dengan gunung, di mana mereka membangun istana dan memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Namun, karena kekufuran dan keingkaran mereka terhadap Allah, mereka ditimpa musibah gempa bumi dan menjadi mayat-mayat bergelimpangan. Peristiwa ini termaktub dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Gunung sebagai salah satu ciptaan Allah merupakan manifestasi kekuasaan dan kebesarannya. Meskipun terlihat diam, setiap gunung memiliki peranannya dalam menyokong dan menopang bumi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa gunung-gunung itu berdiri kokoh dan tidak bergerak, menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Ayat ini mengisyaratkan salah satu sunatullah yang dapat dijumpai dalam alam semesta, yaitu gerakan gunung. Dalam surat An-Naml ayat 88 diterangkan bahwa gerakan ini bukanlah gerakan yang akan dilakukan oleh gunung itu sendiri, melainkan gerakan yang mengikuti gerakan bumi. Hal ini menunjukkan
bahwa gunung merupakan bagian yang paling menonjol di atas permukaan bumi, dan gerakannya dipengaruhi oleh gerakan yang lebih besar dari bumi itu sendiri. Disadur dari tafsir surat Yasin, Syekh Hammami Zada halaman 11 ayat ke-36, artinya, Maha suci Allah yang menciptakan semua berpasang-pasangan dari apa yang ditumbuhkan dari bumi serta dari mereka sendiri, dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran surat Yasin ayat 36. Pada ayat dari apa yang tidak mereka ketahui, Syekh Hammami Zada mengutip sebuah hadis Rasulullah ketika beliau diisrokan. Kisah dalam hadis tersebut adalah kisah tentang Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu terjadi fitnah berupa perselisihan dan pertikaian sehingga melahirkan peperangan di antara mereka. Mereka satu sama lain saling bunuh-membunuh sampai tidak disadari dalam waktu singkat dalam peperangan tersebut telah terbunuh sebanyak 43 Nabi Allah. Kemudian Allah datangkan lagi 200 orang laki-laki yang ahli ibadah dan zuhud. Mereka mengajak mereka kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Namun 200 laki-laki tersebut dibunuh oleh mereka dalam peperangan mereka, sehingga kondisi umat saat itu menjadi kacau balau, saling tuduh sesat dan mengkafirkan satu sama lain. Adalah satu golongan Bani Israel yang mereka tidak pernah ikut-ikutan dalam pesta pertikaian dan perselisihan Bani Israel saat itu. Mereka lebih memilih berjihad kepada hawa nafsunya, menjauhi gelapnya kebencian dan kemarahan, menjauhi perasaan merasa lebih atau paling benar dari lainnya, menghindari mengotori tangan mereka dengan darah-darah manusia. Kemudian mereka menjauh dari kelompok-kelompok orang yang sedang bertikai itu. Maka sampailah mereka di tepi pantai di suatu lautan, dan mereka bermunajat menyeru doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang jelas nyata pasti pertolongannya, Zat yang jelas nyata pasti kebenarannya, Zat yang jelas nyata pasti pengetahuannya. Segolongan orang tersebut berdoa, memohon kepada Allah agar diselamatkan dari fasad atau kerusakan kaum mereka. Ketika mereka sedang dalam keadaan berdoa, bermunajat saat merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seketika tiba-tiba muncullah sebuah lubang yang sangat besar dan dalam di bawah mereka, sehingga mereka terperosok jatuh semuanya ke dalam lubang tersebut. Dan tetaplah mereka di dalam lubang tersebut untuk mencari jalan keluar selama 18 bulan lamanya. Sehingga keluarlah mereka kepada suatu tempat di antara Jabal atau Gunung Qaf. Diriwayatkan bahwasanya tempat tersebut berwarna putih keperak-perakan serta berkilauan seperti kaca, sehingga tinggallah mereka di tempat tersebut dalam waktu yang hanya Allah yang mengetahuinya, dan keberadaan mereka tersebut tidak diketahui oleh Bani Adam atau manusia yang berada di luar. Maksudnya tidak diketahui oleh manusia penduduk bumi. Begitupun mereka tidak mengetahui keberadaan Bani Adam atau manusia yang berada di luar. Mereka tidak mengetahui keberadaan manusia lainnya. Selanjutnya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, beliau SAW dipertemukan oleh Allah dengan mereka. Rasulullah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suatu tempat yang tidak diketahui oleh hamba-hamba Allah yang lainnya, yang berada di antara pegunungan atau Jabal Qaf, sebuah tempat yang putih keperakan serta berkilauan seperti kaca. Ketika Rasulullah dipertemukan dengan segolongan orang Bani Israel yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kerusakan kaumnya tersebut, mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW seraya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kami memandang wajah-Mu ya Muhammad. Kemudian
mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Dan selanjutnya Rasulullah mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan hukum-hukum syariat Islam mereka berkata kepada Rasulullah SAW bahwasanya ketika Nabi Musa alaihissalam masih ada bersama leluhur mereka, Nabi Musa alaihissalam berwasiat kepada leluhur mereka agar nanti ketika mereka atau anak cucu mereka kelak dipertemukan dengan Nabi akhir zaman yang menjadi penutup para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan salamku, Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi akhir zaman tersebut, yakni Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Rasulullah SAW berkeliling melihat perkampungan mereka. Maka Rasulullah SAW melihat bahwa rumah-rumah mereka tidak memiliki pintu. Dan beliau SAW menanyakan sebabnya kenapa bisa seperti itu. Mereka pun menjawab bahwasanya tidak ada di antara mereka perasaan khawatir satu sama lain, sehingga tiadalah perlu rumah kami untuk memiliki penutup pintu. Rasulullah SAW melihat bahwa tembok atau dinding rumah-rumah mereka sama ratanya, tiada perbedaan antara rumah satu dengan yang lainnya. Beliau SAW menanyakan sebabnya. Maka mereka menjawab bahwasanya kami merasa sama di dalam hati kami. Maksudnya tiada perbedaan baik status sosial, ekonomi maupun nasab. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya berkenaan masjid mereka yang jaraknya jauh dari rumah-rumah mereka. Mereka menjawab bahwasanya balasan kebaikan orang yang mendatangi masjid yang jauh lebih utama daripada orang yang mendatangi masjid yang dekat. Rasulullah SAW juga bertanya berkenaan pekuburan mereka yang lokasinya di depan pintu rumah-rumah mereka. Kenapa sebabnya? Mereka menjawab bahwasanya agar selalu mengingatkan kami kepada tempat kembali kami kelak, hingga kami tidak terpengaruh oleh kesibukan duniawi dan kami tidak lupa kepada kematian. Rasulullah SAW bertanya kembali kenapa mereka terlihat tidak pernah tertawa. Mereka pun menjawab bahwasanya tertawa bisa menyebabkan hitamnya hati. Oleh sebab itu kami tidak suka tertawa. Rasulullah SAW bertanya juga, adakah di antara mereka orang yang sakit? Mereka menjawab, sesungguhnya sakit adalah kafarah bagi dosa-dosa. Sedangkan tidak melakukan dosa, maksudnya mereka tidak pernah sakit. Beliau SAW pun bertanya tentang bagaimana mereka bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka menjawab, ya, kami bercocok tanam. Kami menanam dan kemudian sisanya kami pasrahkan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tiba waktu panen, menuai hasil, kami berkumpul bersama dan datang ke perkebunan atau pertanian kami. Kemudian kami mengambil apa-apa yang kami butuhkan saja, tidak lebih, dan sisanya kami tinggalkan. Mereka mengambil hanya sekedar untuk kehidupan mereka saja, agar bisa melanjutkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bertanya, adakah mereka juga berternak? Mereka menjawab, ya, kami berternak di padang pasir. Kemudian kami tinggalkan ternak kami tersebut, dibiarkan di padang pasir sampai kami membutuhkannya. Maka kami datang ke padang pasir untuk mengambil beberapa ternak yang kami butuhkan saja. Dan sisanya kami tinggalkan ternak kami tersebut di padang pasir. Hati mereka tidak terbelenggu dalam keserakahan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya berkenaan keadaan wajah-wajah mereka yang berwarna kekuning-kuningan dan pucat. Sedangkan tiada di antara mereka orang-orang yang sakit. Mereka menjawab bahwasanya inilah wajah yang senantiasa takut dengan kematian, karena kematian adalah pertanggungjawaban kepada Sang Pemberi kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terakhir, Rasulullah SAW bertanya apakah banyak di antara mereka orang-orang yang wafat. Mereka pun menjawab bahwa di antara mereka dalam setiap tahun terdapat satu jenazah orang yang wafat. Inilah kaum yang lebih memilih berjihad melawan hawa nafsunya ketimbang mengotori tangan mereka dengan darah-darah manusia, mengotori hatinya dengan kebencian dan kemarahan, mengotori lisannya dengan caci maki dan laknat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka dengan menempatkan dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung. Mereka tidak hanya mendapatkan surga di akhirat, namun ketika hidup di dunia pun mereka telah diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut catatan seorang penyair Arab Saudi bernama Hatim Tai, Gunung Qaf dikatakan tercipta dari susunan batu zamrud berwarna hijau, batu peridot, hingga batu permata hijau lainnya yang bernama chrysolite. Keindahan Gunung Qaf yang terbentuk dari susunan batu permata cantik ini yang memberikan pantulan warna hijau kebiruan di langit yang selama ini kita lihat. Diyakini bahwa gunung ini terbuat dari batu zamrud dan dihuni oleh jin dan makhluk gaib lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.